Malam itu, tidak ada yang menyangka seorang pria akan pulang ke rumahnya sendiri dan menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bukan pencuri, bukan orang asing, tapi seseorang yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Dan di kamar itu, semuanya berakhir dengan darah. Surabaya, kawasan Doli, tempat yang bagi sebagian orang hanyalah deretan wisma, tapi bagi mereka itu adalah kehidupan. Ada satu nama yang cukup dikenal di sana, Holik, seorang kasir wisma, sudah bekerja hampir 20 tahun. Orangnya dikenal ramah, santai, mudah bergaul. Orang-orang percaya sama dia, termasuk Sutikno. Sutikno bukanlah orang jauh. Ia sehari-hari berjualan jamu di sekitar wisma. Hidup sederhana, nggak neko-neko. Dan yang paling penting, ia percaya pada orang-orang di sekitarnya, termasuk Holik. Mereka sering ngobrol, kadang makan bareng, kadang saling bantu. Hubungan mereka bukan sekedar kenal, tapi sudah seperti keluarga. Dan di rumah kecil itu, tinggal satu orang lagi yang tanpa sadar akan jadi pusat dari semuanya. Aminah, istri Sutikno, usianya lebih tua, 46 tahun. Tenang, kalem, tidak banyak bicara. Sekilas tidak ada yang aneh. Rumah tangga mereka terlihat biasa saja. Tapi justru disitulah masalahnya. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Holik sering mampir ke rumah. Itu hal yang biasa. Sutikno bahkan tidak pernah berpikir macam-macam. Karena bagi dia, Holik bukanlah orang lain. Tapi yang tidak dia sadari, kedekatan itu mulai berubah. Awalnya cuma obrolan ringan tentang kerjaan, tentang hidup. Lalu jadi lebih lama, lebih sering. Kadang saat Sutikno sedang tidak ada di rumah. Dan Aminah mulai terlihat berbeda. Lebih sering diam, lebih sering melamun. Kadang terlihat menunggu sesuatu. Sutikno sebenarnya sempat merasa aneh. Ada perubahan kecil. Aminah jadi lebih sering keluar, lebih tertutup. Kalau ditanya, jawabannya singkat. Dan Holik terlalu sering ada di sekitar rumah. Tapi seperti kebanyakan orang, Sutikno memilih percaya. Dia sempat bertanya, "Kamu dekat sama dia?" Aminah menjawab, "Tidak." Dan Sutikno berhenti bertanya. Tapi perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Hari demi hari kecurigaan itu tumbuh. Pelan tapi pasti. Sutikno mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara mereka berbicara, tatapan yang terlalu lama, kehadiran yang terlalu kebetulan. Dan di sisi lain, Holik juga semakin nyaman, terlalu nyaman. Hubungan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan, dari sering bertemu, dari rasa nyaman, dari kesempatan yang terus ada. Sampai akhirnya batas itu hilang. Tapi semua masih tersembunyi. Sampai suatu hari yang terlihat seperti hari biasa berubah menjadi awal dari segalanya. 15 April 2008, sore hari, seorang perempuan pekerja wisma, sebut saja L, meminta bantuan. Dia ingin pergi ke Gresik mencari dukun untuk penglaris. Holik yang dimintai tolong justru menyarankan satu nama, Sutikno. Akhirnya Sutikno ikut. Mereka berangkat. Perjalanan berjalan biasa saja. Tidak ada firasat, tidak ada tanda-tanda. Sampai di tengah jalan, Sutikno sadar ia lupa membawa helm. Dan keputusan sederhana itu akan mengubah semuanya. Dia putar balik, pulang, menuju rumahnya sendiri. Yang tidak dia tahu, di rumah itu sudah ada seseorang.
Sutikno membuka pintu. Sepi, tidak ada suara. Ia masuk perlahan menuju kamar, dan saat pintu itu terbuka, ia melihat sesuatu yang selama ini hanya dia curigai. Bukan lagi dugaan, bukan lagi perasaan. Di depan matanya sendiri, istrinya dan orang yang ia percaya berada di satu tempat tidur tanpa busana. Waktu seperti berhenti, tidak ada kata, tidak ada penjelasan. Yang ada hanya satu hal, ledakan. Sutikno keluar kamar, tangannya gemetar, matanya kosong. Dia mengambil celurit, dan dalam hitungan detik, ia kembali masuk. Tidak ada lagi yang ditahan, tidak ada lagi yang dipikirkan. Serangan pertama mengenai tubuh Holik. Holik tidak sempat melawan, tidak sempat lari. Serangan demi serangan terus datang. Darah mulai memenuhi lantai. Aminah berteriak mencoba menghentikan, tapi Sutikno sudah tidak mendengar apa-apa. Yang dia lihat hanyalah pengkhianatan. Holik tewas di tempat. Dan semua itu terjadi hanya dalam waktu beberapa menit saja. Suara teriakan terdengar keluar, tetangga pun mulai berdatangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Holik tergeletak, bersimbah darah. Aminah terluka, syok, dan Sutikno sudah pergi. Dia kabur meninggalkan rumah itu dengan tangan yang masih bergetar. Ia pergi ke rumah temannya, Haryadi. Di sana, ia akhirnya menceritakan semuanya. Aku sudah membunuhnya. Tidak ada penyesalan yang jelas, tidak ada pembelaan, hanya kelelahan. Haryadi menyuruhnya menyerahkan diri. Dan beberapa waktu kemudian, Sutikno datang ke kantor polisi. Bukan ditangkap, dia datang sendiri. Kadang sebuah tragedi tidak dimulai dari kebencian besar, tapi dari hal kecil yang dibiarkan. Kedekatan yang terlalu sering, rasa nyaman yang tidak dijaga, dan satu hal yang sering diremehkan, kepercayaan. Sutikno percaya, terlalu percaya, dan ketika kepercayaan itu hancur, yang tersisa bukan hanya sakit hati, tapi kehancuran. Satu nyawa hilang, satu keluarga hancur, dan satu orang harus menjalani hidup dengan penyesalan. Karena terkadang yang paling berbahaya bukanlah orang asing, tapi orang yang kita biarkan terlalu dekat. Dan saat semuanya terungkap, sudah tidak ada jalan untuk kembali. Terima kasih